Jika ada sajian yang meningkat penjualannya saat bulan Ramadan, es kelapa tentu menjadi salah satunya. Air kelapa segar dan bersanding dengan daging kelapa muda yang lembut memang sangat cocok membasahi tenggorokan yang kesat saat berpuasa. Pilihannya pun beragam, dari es kelapa original, gula merah, atau es kelapa jeruk. Tak hanya sekedar kelapa biasa, disebut-sebut sebagai kelapa gagal pada awalnya, buah yang satu ini justru menjadi salah satu kelapa termahal di Indonesia. Kopior, tampil dengan daging yang terlihat tidak beraturan. Kelapa yang muncul dari kelainan ini justru banyak diburu oleh penggemar kuliner. Aku tuh sukanya kelapa kopior itu karena tuh menurut aku dia agak beda dari kelapa-kelapa yang biasa yang lain gitu ya. Karena kelapa kopior tuh kalau dimakan kayak pas diserut gitu kayak dia langsung pecah terus jadi remah-remah gitu. Jadi kayak pas mau dimakan tuh kayak lumer gitu di mulut. Sedangkan kelapa lain sih biasanya aku cuma makan minum kuah-kuahnya, air-airnya aja gitu. Kebetulan karena aku suka banget kelapa ya Kak, menurutku es kopior tuh enak banget sih Kak, karena ada campuran gurihnya juga kan. Terus aku juga suka dan kebetulan aku tuh pernah lihat ada campurannya juga yang kayak dicampur sama alpukat kayak gitu. Rasanya tuh ada manisnya juga, terus ada gurihnya juga, pas banget deh buat dipakai buat buka puasa. Berbeda dengan kelapa biasa yang jumlah airnya lebih banyak dibandingkan daging, kelapa kopior memang memiliki daging yang melimpah. Satu butir kelapa kopior nyaris dipenuhi oleh daging kelapa. Ternyata hal ini terjadi karena kelainan genetik yang terjadi secara alamiah. Proses mutasi yang terjadi sejak awal pembuahan bunga membuat daging kelapa tidak bisa menempel pada dinding tempurung. Daging otomatis tercampur dengan air kelapa yang kemudian menghasilkan tekstur remah-remah ataupun seperti orak-arik. Orang Jawa menyebutnya kopior. Rasa dagingnya manis, teksturnya cenderung crispy dan tidak lembek seperti kelapa muda biasanya. Sebenarnya kelapa kopior itu adalah jenis kelapa, tapi dia mengalami varian genetik. Varian genetik ini yang bersifat heterozigot. Yang harusnya memang kelapa yang berada di pasaran pada umumnya ini menjadi jenis yang daging kelapanya atau daging buahnya itu menjadi bentuk yang seperti remah-remah, gampang sekali terlepas dari cangkang buah kelapanya. Dalam beberapa catatan, kopior sendiri hanya bisa ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di alam liar. Kemungkinannya hanya 0,1%. Dalam satu tandan buah kelapa, hanya sekitar 1-2 butir saja yang menjadi kelapa kopior. Untuk membedakannya, biasanya kulit permukaan kelapa kopior cenderung lebih empuk dibanding kelapa biasa. Cara yang lebih efektif adalah dengan mengocok-kocok buah kelapa kopior. Nggak nampak, itu hampir sama. Makanya membedakannya harus diocak-ocak gini. Dites kalau udah umur 11 bulan, cek-cek seperti ada pasirnya enggak. Itu baru tahu, oh ini kopior. Nah, tetapi kalau yang sudah seperti ini dari kultur embrio ini udah 100% kopior. Sudah nggak dipilih-pilih lagi gitu. Seiring perkembangan zaman, beberapa teknik jaringan dikembangkan agar satu pohon bisa menghasilkan kelapa kopior pada setiap butirnya. Dapat tumbuh di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, membutuhkan setidaknya waktu 4 tahun sebelum buah kopior siap dipanen. Buah yang bisa dipetik biasanya mencapai usia 11 sampai 12 bulan. Itu kalau yang ganja 2,5 tahun udah berbunga. Wah, 2,5 tahun, nanti 4 tahun udah panen perdana 4 tahun. Ya. Nah, itu nanti kalau nanam 2,5 berbunga-bunga, nanti tiap bulan berbunga, dan nanti kalau sudah 4 tahun tadi, 3,5 sampai 4 tahun, tiap bulan panen. Karena kelapa itu umurnya 11 sampai 12 bulan untuk sudah tua gitu. Uniknya, sebelum menjadi barang yang jamak dikonsumsi, kelapa kopior sempat menimbulkan mitos tersendiri dalam masyarakat. Tekstur buah yang seperti bekas diacak-acak
membuat sebagian besar masyarakat Jawa menganggap buah ini baru saja dimakan bulan. Oh iya, itu dari dulu nenek moyang kita sudah tahu itu hanya ya namanya kopior, tapi penyebabnya bikinnya tidak tahu. Dulu kan disebutkan, oh ada kelapa yang enak rasanya berbeda, yang mengelupas. Itu karena dimakan bulan, dimakan gerhana. Akibatnya seperti itu, karena menjelaskannya belum bisa ya dimakan bulan. Meski begitu, ada beberapa tips dan trik khusus dalam mengkonsumsi kelapa kopior. Biasanya yang dipilih adalah kelapa kopior usia muda dan baru saja dipanen. Daging kelapa kopior muda akan cenderung lebih putih serta memiliki aroma yang segar. Sebaliknya, kelapa kopior tua cenderung memiliki aroma tidak sedap. Dimakan ada bau tengiknya, nggak garing, warnanya juga nggak putih, kurang enak lah. Dan mereka harga emang lebih murah. Belinya kita bisa dapat lebih murah, tapi kita nggak bisa jual. Selain itu, kelapa kopior juga nyaris hanya bisa dimanfaatkan dagingnya saja karena kandungan airnya yang sangat sedikit. Untuk mendapatkan sensasi meminum es kelapa, biasanya digunakan air kelapa biasa yang disiramkan di daging kelapa kopior. Selain menambah rasa nikmat, hal ini berguna untuk mencegah munculnya penyakit akibat mengkonsumsi kelapa kopior secara berlebihan. Karena airnya dia itu berminyak ya. Kita usahakan supaya, karena minyaknya kan kolesterol ya, jadi kita nggak mau pakai itu supaya orang tetap sehat. Kita ganti pakai air kelapa muda yang bagus. Jika ingin lebih variatif, beberapa buah juga bisa ditambahkan ketika menyantap kelapa kopior. Salah satu yang paling favorit tentunya jeruk sunkist. Jeruk yang memiliki rasa manis asam dinilai cocok dipadukan dengan daging kelapa kopior yang dominan dengan rasa gurih. Selain itu, air jeruk yang melimpah dari jeruk juga bisa digunakan sebagai pengganti air kelapa muda pada olahan es kelapa kopior. Jika dilihat secara ilmiah, kandungan pada kelapa kopior sendiri tidak jauh berbeda pada kelapa umumnya. Masing-masing memiliki kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin mineral. Jumlah kandungan protein dan lemak pada buah kelapa tergantung pada usia kelapa. Semakin tua buah kelapanya, semakin tinggi pula kandungan lemaknya. Hal ini yang membuat batas aman konsumsi kopior adalah maksimal 1 butir setiap harinya. Itu pun dengan catatan bahwa kopior dimakan tanpa campuran lain. Asam lemak di dalam kelapa ini sangat tinggi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa asam lemak pun yang terdapat di dalam kelapa atau kelapa kopior yang paling tinggi adalah asam lemak jenuh. Padahal dari rekomendasi, asam lemak jenuh harus memiliki persentase yang paling rendah daripada kebutuhan total lemak harian. Artinya, misalnya cukuplah makan 1 buah kelapa kopior. Dan itu pun hanya buahnya saja, tidak dibuat menjadi es kelapa kopior. Kenapa? Es pasti dimasukkan gula pasir, dimasukkan sirup, dan juga susu kental manis. Arti kata yang awalnya sehat ini menjadi tinggi karbohidrat. Jumlah peminat kelapa kopior yang tidak sebanding dengan jumlah persediaan membuat buah yang satu ini memang punya harga yang mahal. Dari sebutir mencapai 60 sampai 100 ribu, sampai 1 gelas yang bisa dihargai Rp40.000. Hal itulah yang membuat para pemilik perkebunan kelapa menciptakan kelapa kopior bioteknologi demi memenuhi kebutuhan pasar. Dikembangkan sejak dari menjadi embrio, diharapkan pembibitan bisa menghasilkan kelapa kopior yang 100% sama kualitasnya dengan kopior alami. Jadi ini nanti yang tua umur 11 bulan, wah itu kan Mbak, nanti di lab kultur jaringan dibelah, diambil embrionya kecil sekali.
semua itu secara aseptif di lab. Tidak boleh ada kontaminasi bakteri jamur. Ditumbuhkan di dalam medium khusus. Tidak asal, tidak semua orang bisa. Akhirnya nanti dipindah di ruang gelap, ruang terang, medianya ganti ruang besar. Itu nanti umur 9 bulan sampai 12 bulan, setahun, dipindah aklimatisasi. Kecil-kecil, aklimatisasi itu di pre-nursery namanya. Baru pindah 6 bulan lagi di main nursery. Nah, jadi total berapa? Dari buah sampai jadi bibit tadi 2 tahun.